manfaatnya kakinya jenengan masuk, kemudian di situ ada di atas mata kaki. Barangkali jenengan ketika wudhu belum sempurna, ya kan? Belum sempurna, ya kan? Sunnah wudhu, nah wudhu menurut Nabi. Wonten dengan jenengan sunnah wudhu ya Pak? Membasuh dua tangan sebelumnya, ya kan? Membersihkan, ya kan? Membersihkan dua tangan, kalau nggak salah istilahnya di sana itu membersihkan rumah. Membaca basmalah sebelumnya sama, ya kan? Baca bismillah dimanapun itu, ya ketika ngawali sesuatu kita baca basmalah. Bersiwak, ya, bersiwak, dan bahkan ini hampir wajib, ya kan? Kalau Nabi itu tidak merasa keberatan untuk umatnya, maka Nabi itu bisa-bisa menjadi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Seandainya saya tidak merasa keberatan kepada umat saya, maka siwakan itu sudah jadi wajib. Jadi ini sangat-sangat dianjurkan siwakan. Apa yang boleh untuk siwakan? Boleh siwakan itu pakai benda-benda yang, jangan pakai benda yang halus, terlalu halus. Dengan siwakan pakai sabun muntah Pak, gitu ya. Siwakan halus, siwakan pakai ini halus apa tidak Pak? Halus ya, karena siwakan pakai tidak boleh. Tapi kalau pakai apa ini, kain itu boleh. Terlalu kasar juga tidak boleh, pakai batu ya boleh. Tapi kalau halus enggak boleh. Ya. Itu kalau anak pondok saya, anak tasus pernah gitu. Ayo siwakan sampun Mbah. Lah kok siwakan Pak sampun? Lah Nabi mawon dahar bubur itu dari siwakan Pak gitu kan. Ya, karena halus itu. Karena puasa, ya kan? Puasa suruh siwakan sudah di atas, suruh turun, ya kan? Wudu lagi itu ketemu lagi, mau lagi dia nggak mau. Dia belanja sudah buburan gitu kan. Jadi bersiwak, apa yang bisa dipakai siwak? Yaitu benda-benda yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar, sehingga tidak melarani badan kita. Berkumur itu sama saja madmadah, ya kan. Kemudian menghirup air, ya sering jenengan laksanakan apa tidak Pak? Ya sering, jangan terlalu kekencengan. Kalau kekencengan nanti masuk ke ke otak kita, masuk ke dalam, ya kan. Kemudian besok puasa jangan pakai ini terus begitu sedot rong gelas dibawa WKB, ya boleh. Mengusap dua telinga kita usap, ya kan, ini sudah biasa. Menyela-nyela jenggot kalau punya jenggot, kalau nggak punya juga nggak usah, gitu kan. Ini sunnah Pak, ya kan, sunnah. Maka orang Arab itu, ya kan, jenggotnya panjang-panjang, diusap-usap jenggotnya, ya kan. 3 kali dalam membasuh, niat bersuci. Di sini niat bersuci, ya kan. Niatul tathhir, niat bersuci. Mengusap seluruh kepala. Bagaimana kalau seluruh kepala tadi saya sampaikan Pak, contohnya mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala, Pak. Ya. Jangan dilepokin untuk posisi. Kalau sulit dan dilihat jauh bingung. Itu sunnah, ya nggak boleh bukan wajib, ya kan. Kalau nggak salah Imam Malik apa itu yang bacakan. Berkumur, mengusap seluruh kepala tertib, ya kan, mendahulukan yang kanan, ya kan. Sama hal-hal yang membatal wudhu. Biasanya ini Hanafi itu yang kamu cari itu biar segolan tidak batal. Apa sih kita kok sering diajarkan Hanafi itu biar segolan ketika tawaf dan lain sebagainya itu kita tidak batal dengan suami istri, ya kan. Padahal yang sering itu, ya kan, kalau kita berusaha tetap Syafi'i saja kadang bisa, ya kan, gitu. Tapi sulit, ya kan, sulit. Kita pakai itu sulit. Kenapa? Kita umrahnya banyak, Bapak, ya kan. Setiap kita tawaf niku, apalagi tawaf wajib itu pada saat itu banyak sekali, ya kan. Habis dari
Mina selesai, kemudian mau tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu waktunya biasanya hampir bersamaan. Itu banyak sekali, ya kan? Itu kadang kita cocotan dan sebagainya, atau singgolan, ya kan? Dan kita kadang antisipasinya pakai wudhu Hanafi. Kalau mau pakai wudhu Hanafi, semuanya pakai Hanafi, Bapak. Jangan diambil Syafi'i diambil, Hanafi diambil, nggak boleh. Tapi kalau semuanya itu kita pakai Hanafi. Satu qaudiyah kita pakai satu madhab. Jangan ambil enaknya, batalnya, ya kan, pakai Hanafi, khusus yang senggol-senggolan biar gak batal pakai Hanafi, ya kan. Tapi ngantuk pakai Syafi'i asal mutamakin, ya, pokoknya nempel kenceng nek mutul Syafi'i orang batal, ya kan. Jangan diambil enak-enaknya saja. Tapi kalau mau pakai Hanafi seluruhnya, ya kan. Hal-hal yang membatalkan wudhu ini satu jenengan cermati, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakinan audhonan, yakin atau dhon, ya kan. Kalau Syafi'i kuda al aslu al adam, pakai bahasa itu. Kalau panjenengan dari rumah, ya kan, dari rumah itu sudah wudhu, sudah bersih, sudah suci, ya kan. Kemudian jenengan wudhu, ya kan. Kemudian di sana jenengan hanya aku batal pun dia berarti itu dulu. Kalau ini pokoknya, ya kan, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik depan maupun belakang, itu menjadi apa? Batal. Muntah yang memenuhi mulut, al-khai, muntah-muntah, keluar darah atau nanah sampai meleleh yang mengharuskan dicuci, ya kan. Jadi ini hampir sama, ya kan. Tapi ini harus dipakai Bapak Ibu sekalian. Jangan diambil senggolan orang batalnya, semuanya dipakai. Tidur terlentang atau bersandar, ya kan. Ada pendapat dari Hanafi yang membatalkan wudhu adalah tidur terlentang, tidur miring, tidur di atas salah satu patahnya, atau tidur tengkurap, semuanya batal. Kalau Syafi'i itu kan jenengan asal napa nih, bahwa komen itu betul-betul makin menetap, ya kan, dan kira-kira tidak akan keluar, sudah ngantuk, itu tidak apa-apa. Kalau Hanafi sulit, ya kan, tidak batalnya itu sulit. Memang ketika sentuh-sentuhan tidak batal, tapi yang merekso hal ini itu yang sulit, Bapak. Ayat dan gila tertawa sampai bersuara dalam sholat yang ruku dan sujudnya berpelukan tanpa busana. Apa mungkin kira-kira tawaf berpelukan tanpa busana, Bapak, ya kan? Itu jenenge wong yakna, ya kan? Ya. Jadi inilah wudhu Imam Hanafi, ya kan? Biasanya kalau sudah begini, nanti di sana sudah praktek sendiri, jalan sendiri, dibimbing oleh pembimbingnya, ya kan, berangkat, bahkan kadang tidak tanya, pakai wudhu biasa. Banyak juga yang bisa menahan tidak senggolan, asal di situ pas tidak banyak. Kalau banyak itu ya seperti tawaf ifadah, itu yang sulit. Ya, ini sekedar aja. Kemudian yang kedua yaitu masalah sholat di di pesawat. Sudah pernah masuk pesawat belum, Pak? Kamu dereng sholat di pesawat, ya kan, bukan tayamum, ya kan. Sholat di pesawat itu kita sepakat kita pakainya lihurmatil wakti, bukan tayamum. Memang di dalam Anda buka manasik Departemen Agama itu pakai tayamum, kita pakainya lihurmatil wakti. Karena hampir yakin kalau di pesawat itu tidak ada debu, Pak. Kalau sini masih ada debu mungkin, ya. Tapi pesawat itu bersih, Pak. Jangan Anda bayangkan debu itu banyak kemudian jenengan letok-letok kayak ini, nggak mungkin ini. Bersih, jadi tidak ada debu. Jadi hanya pakai lihurmatil waktu itu. Kalau habis sholat jenengan kemudian turun baik di jidah, di situ jenengan ngoldoni sholat yang tadi lihurmatil waktu ketika Anda di
pesawat, ya kan? Nanti bisa jamaah, ya kan? Bisa dihormati waktu jamaah, tapi apakah harus ada nggak di sini Bapak buku? Ada nggak di buku? Hah? Tidak ada ya. Jadi imamnya saja tidak harus wudu Bapak. Kalau di pesawat kalau dengan wudu, pesawatnya bolak-balik jomplang ya. Ya kan, sampeyan namburi dhewe malah tiba di dhewe ya kan. Tidak usah wudu rame-rame, mau wudu dulu tidak usah. Begitu dikomandoni oleh pembimbing, ayo kita sholat hormatil waktu, ya sudah kamu sambil duduk sambil Allahu Akbar, kemudian ruku, bangun i'tidal, kemudian sujud, habis sujud duduk masuk di situ, kemudian sujud lagi, baru berdiri lagi. Begitu kalau zuhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, dan seterusnya maghrib 3 rakaat. Itu dihormatil lah, yang imam itu lah yang harus suci, tapi kalau enggak, yang lainnya tidak harus suci. Paham nih Pak ya? Itu sholat dihormatil masih harus ngodoni. Begitu jenengan sampai ke darat, sampai ke bumi, jenengan ngodoni apa yang jenengan belum sholat sempurna tadi. Kalau 10 jam sini Indonesia Jeddah itu 10 jam itu kira-kira mungkin ya kan hampir mesti menjalankan sholat dihormatil waktu. Tunggu nanti aba-aba dari pembimbing. Syukur-syukur nanti dari apa itu kru pesawat itu menyampaikan ini sudah waktunya sholat, dengan langsung aba-aba kepada teman yang lain untuk sholat bersama-sama. Disebut sholat dihormatil hati, ya kan? Pun itu mungkin prakteknya waktu pembimbing, ya kan? Ini mesti dijalankan. Kalau wudu kadang ada yang bisa biasa saja nggak apa-apa. Tapi dihormatil waktu itu mesti, ya kan? Itu, ya kan? Dan di buku nggak ada, mungkin buku yang keberapa nanti dimasukkan. Ini timnya kan Pak Ibu Hasin, ya kan? Buku ini timnya jenengan ya? Buku ini, ya kan? Saya itu lihat buku ini, ya kan? Itu mungkin perlu ditambah sholat dihormatil waktu, ya kan? Saya sering bawa jamaah ketika hormatil buat rame, grudak-gruduk ke kamar, ya kan? Mandi segunung mau wudu, repot nanti kalau wudu, ya kan? Jadi tidak harus wudu. Sehabis itu apa Pak? Wajib umpama kedarung urung nyampe situ, kok kedarung umurnya nggak nyampe, kedarung dicabut dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah dihitung sholat. Itu loh Pak maksudnya, ya kan? Semua kedarung kita hidupnya di atas, ya kan, pesawat terbang itu bagaikan nyawa kita itu ditakir, ya kan? Nyawa kita ditakir. Begitu ada kerusakan sedikit saja pesawat blek di bawah, ya kan? Ya sudah, kalau jatuh blek itu ya judulnya orang lain kecuali innalillahi wa inna, nggak ada yang lain. Bapak kalau ibu pisah dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah sholat dihormatil waktu, insya Allah setuju menikah angsal pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku mawon ingkang saged kula aturake, kula wau matur mboten saged dangu-dangu niki tasih haji takziah nggih matur nuwun Pak I Jazuli, ya. Pak I Jazuli niku wae wasfe Fatihah sareng-sareng Bapak I. Niku Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan sekaligus ya tetangga saya di api-api. Wa khususan ila rahim Syahina Jazuli. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan aku Datang ingin saged kawula aturake mangke wonten sesi kedua dan mungkin ada sesi tanya jawab. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kyai Musleh niki wonten sedasa menit kagem tanya jawab saantawis saged mboten? Ya sedasa menit kagem tanya jawab saged mboten? Monggo Bapak Ibu sedaya. Nggih. Sedasa menit nggih. Oh nggih, sakderenge tanya jawab monggo Pak Jimangsur info napa? Bapak Ibu calon jamaah haji, ini ada beberapa orang yang belum foto, yang saya sebut namanya agar segera foto di bawah di lantai setunggal. Yang pertama Ibu Leonita, wonten apa mboten? Sudah foto. Oh, terus Bapak Bunyamin, oh barusan. Terus Bapak Dahlan, mun apa dereng? Oh sampun. Terus Mbak Leksono Utara, oh minggu depan. Mboten rawuh. Terus Tantiana Dewi, kula badhe tanglep kalau masalah wudhu. Jadi batas-batasnya wajah sing perlu terkena air wudhu niku termasuk winginge kuping ingkang boten cukur rambut termasuk wasuh napa boten? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Badhe tanglek antara membasuh dan mengusap itu kan beda nggih. Lah apa jenenge menawi mengusap di situ kan mengusap kepala. Lah padahal rambutnya mungkin agak tebel. Lah kalau mengusap aja rasanya itu kepalanya kok nggak terasa air, itu dos pundi? Kalih riyen nggih. Anu ya, sepindah dipun wansuli melih batasan wajah. Lajeng anggota sak wingkinge kuping niku termasuk wajah napa mboten, wajib dibasuh napa mboten? Sepindah. Nomor kalih napa bedane antarane mengusap kali membasuh? Monggo. Ingkang sawinggingi kuping niku telinga niku mboten termasuk apa? Wajah jenengan nek kula mau nek ngilu katok dadi wajahmu. Nek winggingi ngeten niku berarti mboten wajah. Oh mau dong teko. Jadi wis teko. Jadi mboten termasuk wajah wingi ngeten. Tapi nek nggih termasuk nen janggut ngisore niku mboten wajah mulane kedah tertutup. Apa nggih Bu nggih? Itu mboten termasuk wajah. Nah nek masalah rambut tekan apa ora niku nek tipis yo mek tekan yang rambutnya, tapi nek kok ketel ya kan ya ora kudu tekan rambut. Ngaten Pak nggih. Jadi ngusapi masku ba'di rosi. Istilahnya Pak selain masku ba'di rosi, selain masku apa istilahnya? Hoslu yada ini kalau masku ya kan, masuknya hoslu itu gabyur sifat sakit cemplungnya di gabyur. Nek masku niku yang ngusap kan Bu, ngusap ya kan. Nek gundul ya memang atau arang-arang rambutnya diusahakan kena sampai apa? Kulit, ngono kuandel ya kan. Kandel masku apalagi masku kula rosi wala repot lagi nih ya kan kula rosi jenengan padosi mangke teng kita bilang masuk ba'di rosi itu maksudnya masuk rambut sirah ngeten nggih nggih pun ngeten mawon sinten malih wonten
wekdale kantun 3 menit setunggal mohon. Mangke menawi wonten pitakenan berarti mboten jawab sak menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe taken kaitan kali perubahan madhab. Nggih. Niki terjadi di satu rangkaian ibadah napa keseluruhan ibadah haji niki? Oke. Ya, gunake madhab Hanafi niku secara total keseluruhan ibadah haji napa namung tenggen wudu kemawon napa teng monggo Oke, apa babagan wudu kemawon napa babagan ibadah ingkang lindu monggo. Oh niki niku wontenipun dipelajari Hanafi niku jalaran mek tawaf niku namun tawaf niku mek isah senggolan mek boten batas. Maka tentunya merasa dipakai ya kan. Kembali tentunya teng Indonesia pakai Syafi'i atau ketika boten tawaf di hotel ya kita pakai Syafi'i. Atau di hotel kan tetap kita pakai jenengan mangke nek ajeng tawaf kerupatah jenengan pakai Hanafi. Tapi nek teng hotel ya kan pakai Syafi'i. Aku nang hotel pakai Hanafi terus para ya para bojone para rabatal ya terus repot ya kan. Kita tetap yang dianjurkan ketika kita mau melaksanakan tawaf. Insyaallah kersane tawaf niku sah ya kan. Sebab syarat tawaf kudu niku suci. Makaten ya. Lajeng masih tanglet nalikane piyambak wudu madhab Hanafi napa aku Pak wudu Hanafi ngeten napa pripun niate ngeten monggo. Nek kronten nggih, tapi nek niat niku temriku mboten disyaratke niat. Nek Syafi'i kudu ana syarat niat, nek Hanafi mboten syarat niat. Tapi ya tetep niki kula pakai Hanafi tetep gitu. Ora usah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari Hanafiyan lillahi la boten usah. Boten usah di Syafi'i Hanafi boten usah. Para bapak, para ibu, niki pas wektalipun jam ingkang sesi pertama ngantos jam 12. Niki pun jam 12 wau Kiai Muslih ngendika lajeng badhe nerasaken kegiatanipun. Mangke menawi niki dereng wonten ingkang hal-hal ingkang kirang memahami mangke saged dipun tangletaken ingkang sesi kaping kalih. Nggih, matur nuwun. Para bapak, para ibu sedaya,